Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekhutunisa, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2, Prodi Bahasa Inggris Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya tahun 2024. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Filosofi Pendidikan, topik 2 Demonstrasi Kontekstual, dosen pengampu Pak Tamrin. Belajar dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara sangatlah penting karena mengajarkan nilai-nilai pendidikan yang memerdekakan, membentuk karakter, dan menghargai budaya lokal. Pemikirannya menekankan pendidikan holistik yang mengembangkan akal, hati, dan tindakan, sehingga siswa dapat menjadi individu yang mandiri, beradab, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan pentingnya memahami secara mendalam arti dan tujuan dari pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan sebuah proses pendidikan untuk memberikan kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah sebuah tuntunan yang diberikan kepada anak agar anak menemukan segala kekuatan kodrat yang dimilikinya. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa pendidikan dan pengajaran saling melengkapi. Pengajaran memberi ilmu dan keterampilan untuk kecakapan hidup, sedangkan pendidikan memberikan anak menemukan potensi dirinya agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai individu dan anggota masyarakat. Pendidikan adalah kunci membangun manusia beradab dan ruang untuk menanam nilai-nilai kemanusiaan. Tujuan akhirnya adalah memerdekakan manusia baik lahir maupun batin agar hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Dasar-dasar pendidikan yang menurun, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun potensi alami anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai individu dan anggota masyarakat. Pendidik berperan sebagai petani, menyiapkan lingkungan yang optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong harus memberikan arahan agar tidak tersesat. Proses ini membantu anak menemukan kemerdekaan belajar yang seimbang dengan tanggung jawab sosial. Pendidikan bertujuan memperkuat potensi alami anak agar mereka tumbuh menjadi manusia seutuhnya, bukan sekedar mengisi kertas kosong. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam meliputi lingkungan fisik dan budaya tempat anak hidup. Kodrat zaman mencakup perkembangan dan tuntutan era. Seperti keterampilan abad 21, pendidik harus menyesuaikan metode dan isi pendidikan dengan konteks lokal serta perkembangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal. Pendidikan yang efektif memanfaatkan keberagaman sosial budaya Indonesia dan menyesuaikan pendekatan dengan perubahan zaman. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan antara pikiran, perasaan, dan kehendak yang menghasilkan tindakan. Hal ini melibatkan keseimbangan antara cipta kognitif, karsa afektif, dan karya psikomotor. Keluarga menjadi tempat utama untuk melatih budi pekerti anak, dengan orang tua berperan sebagai teladan dan pembimbing. Dalam keluarga, anak belajar kemandirian dan kesadaran sosial melalui interaksi. Contoh budi pekerti melatih anak untuk memahami dan mengelola dirinya, serta menghormati kebebasan orang lain dalam kehidupan sosial. Di dalam sistem Among ini, Ki Hajar Dewantara menekankan 3 filosofi, yaitu ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan, yaitu bagaimana guru menjadi teladan bagi semua peserta didik. Ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak, guru mampu membangkitkan semangat dan membuka dialog dengan murid dan berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan, guru tidak hanya memberikan motivasi, akan tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Oleh karena itu, guru harus bisa menuntun peserta didik untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kodrat dan potensinya masing-masing, dengan kasih sayang yang tulus serta doa dan harapan untuknya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus mengembangkan potensi alami anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Guru di sini berperan sebagai penuntun peserta didik untuk mencapai kebahagiaannya tanpa adanya paksaan dan didampingi oleh orang tua yang ikut serta dalam pendidikan ini untuk mendidik budi pekerti yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.